Lalu seperti apa rencana pemerintah membuka keran ekspor CPO dan turunannya mengingat petani sedang menjerit karena harga sawit yang anjlok. Untuk melaporkannya sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning dari Komplek Istana Merdeka. Bagaimana rencana pemerintah untuk membuka kembali ekspor CPO? Ya, Safira dan juga pemirsa, betul sekali memang pemerintah sudah memberikan sinyal akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil atau CPO. Ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pada tadi sore, di mana Muldoko menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan atau 5 tuntutan yang disampaikan oleh para petani sawit pada kemarin Selasa, di mana para petani ini menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan 5 tuntutannya terkait ekspor CPO. Salah satunya ini akan disampaikan dan dikomunikasikan kepada Presiden. Di mana kebijakan ekspor CPO yang kini tengah menjadi polemik ini akan menjadi topik utama yang akan dikomunikasikan oleh Presiden kepada Presiden maksud kami. Nah, kalau kita melihat beberapa waktu lalu di mana para petani sawit ini menjerit dan juga menyampaikan keluhannya, bahkan bersurat langsung kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta agar kebijakan larangan ekspor dievaluasi bahkan dicabut. Di mana petani sawit pun menggelar aksi protes larangan ekspor CPO dan turunannya pada Selasa siang. Selain membuka keran ekspor, ada beberapa tuntutan yang disampaikan juga oleh para petani. Salah satunya adalah isu tata niaga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang menjadi tuntutan para petani sawit yang di mana juga akan dikomunikasikan oleh Muldoko kepada Presiden. Selama ini penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 dinilai oleh para petani sawit tidak adil sebab menurut pihak petani sawit harga tandan buah segar yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Berikut keterangan lengkap dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Tuntutan yang bisa segera kita action ya, KSP segera ambil aksi, yaitu tentang Permentan 01 ya dan Permentan 03. Minggu depan saya akan undang dari Kementan untuk bisa menyelesaikan ini, termasuk juga ada aturan dari BPD PKS yang menjadi kendala bagi teman-teman untuk melakukan pelaporan karena aplikasinya yang perlu diaktifkan kembali. Itu persoalan-persoalan teknis yang bisa kita selesaikan. Berikutnya tuntutan terhadap pemerintah untuk mempertimbangkan untuk membuka ekspor kembali. Ini juga saya sedang menyiapkan rekomendasi kepada Pak Presiden atas usulan teman-teman yang disampaikan. Sejak penerapan larangan ekspor crude palm oil atau CPO secara nasional, sejak tanggal 28 April 2022 lalu, memang dilaporkan pasokan minyak goreng mulai terlihat lancar dan harga jual minyak goreng juga terpantau stabil bahkan pelan-pelan turun. Kendati demikian, kebijakan ini ternyata masih belum mampu meratakan harga minyak goreng sesuai dengan rencana dan juga harapan pemerintah, yakni rata Rp14.000 per liternya. Guna mengatasi persoalan distribusi, jadi tidak hanya harga tapi juga distribusi ini menjadi persoalan secara nasional terkait minyak goreng ini, pemerintah pun berencana melibatkan Perum Badan Urusan Logistik Bulog dan juga Kementerian Perdagangan ini juga melakukan satu program, yakni di mana mereka mendistribusikan minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter, di mana minyak goreng murah ini sasarannya adalah menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di dekat pasar tradisional. Nah, program ini memang disertakan dengan satu aturan agar target dari program ini tepat sasaran, yakni setiap transaksinya pada minyak goreng murah atau yang seharga Rp14.000 per liter, masyarakat ini harus menyertakan KTP setiap pembeliannya agar program ini tetap tepat sasaran. Kemudian langkah pendistribusian minyak goreng ke pasar-pasar tradisional yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan juga Perum Bulog ini diharapkan dapat membantu mempercepat penurunan harga minyak goreng di dalam negeri dan juga membantu menyelesaikan masalah pendistribusian secara nasional. Nah, kalau kita bicara soal harga
terbaru minyak goreng di Indonesia. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, ini mencatat harga rata-rata nasional minyak goreng curah pada Selasa 17 Mei 2022 ini naik Rp50 menjadi Rp19.100 per kilogram dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yakni pada Senin tanggal 16 Mei 2022. Nah, kalau berdasarkan situs informasi pangan Jakarta, ini mencatat harga rata-rata minyak goreng di ibu kota Jakarta naik Rp176 menjadi Rp19.205 per kilogram kalau dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yakni pada Senin 16 Mei 2022. Harga ini tentu saja masih jauh di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp14.000. Tapi kalau ini minyak goreng curah, nah kalau kita melihat minyak goreng kemasan sendiri, ini tak berbeda, harganya masih cukup tinggi, di mana di retail-retail modern dan juga di pasar tradisional yang menjual minyak goreng kemasan, harganya masih berkisar Rp50.000 hingga Rp53.000 per 2 liter, karena memang minyak goreng kemasan ini dijual per 2 liter kemasannya. Nah, tapi kalau kita beli seharga sebesar 1 liter, ini harganya bahkan lebih tinggi, yakni Rp27.000 per liter. Namun, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, kalau bicara soal stok ataupun ketersediaan, ini memang sudah sangat tersedia, terutama di retail-retail modern, dan masyarakat tidak lagi menjerit kesulitan untuk mencari minyak goreng, namun harganya saja yang masih dipermasalahkan. Nah, hingga saat ini kita akan terus melihat keputusan dari pemerintah, apakah memang kebijakan larangan ekspor CPO ini akan berubah, dan juga tuntutan-tuntutan lain yang sudah disampaikan oleh para buruh kepada KSP dan juga Presiden, apakah ada respons dari pemerintah dan bagaimana responsnya, kita akan masih terus menunggu. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Safira di studio. Terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurnik atas laporan Anda.